Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 22002063. Sesuai dengan perintah tugas dari dosen pengampu Ibu Sulastri yang saya hormati, kemudian perintah tugas dari beliau yaitu membuat PPT serta menjelaskannya melalui video untuk mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Saya di sini sudah meringkas materi dari buku manajemen satuan pendidikan yang saya temui. Untuk bab 1, konsep dasar manajemen pendidikan. Yang A itu definisi manajemen. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Manajemen merupakan inti dari pelaksanaan dari segala kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Dengan adanya manajemen yang baik, tentu saja akan mencapai tujuan organisasi secara maksimal dan sebaliknya. Tanpa manajemen yang baik, tujuan organisasi akan sulit untuk dicapai. Kemudian definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Itu menurut Andang tahun 2014. Sedangkan menurut Hafidin dan kawan-kawan tahun 2013 berpendapat lain, mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengelola semua kegiatan pendidikan antara pendidik dan peserta didik serta dengan lingkungan. Kemudian fungsi manajemen pendidikan. Kita sama-sama mengetahui dalam suatu organisasi itu tentu ada yang pertama itu planning, itu perencanaan, kemudian organizing, pengelompokan, kemudian yang ketiga staffing, yaitu kegiatan menempatkan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Agar tujuan pendidikan itu mudah tercapai, maka kita harus menempatkan staf-staf sesuai dengan keahliannya masing-masing agar nanti pekerjaan itu mudah dilaksanakan. Kemudian yang keempat, directing, yaitu kegiatan pemberian instruksi, yaitu kegiatan pemberian instruksi, bimbingan dan arahan. Kemudian coordinating, yaitu kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan tugas dan tanggung jawab. Kemudian controlling, itu menurut Saibani dan Koko tahun 2012. Kemudian tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama itu mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, menciptakan potensi, kemudian mengoptimalkan peran tenaga pendidikan sebagai manajer di lingkungan sekolah, mencapai tujuan pendidikan yang nasional secara efektif dan efisien, membekali tenaga pendidik dengan ilmu, yaitu ilmu manajemen, kemudian mengatasi masalah di lingkungan sekolah, kemudian menciptakan masalah pendidikan yang tidak menyangkut sarana dan prasarana, kemudian menciptakan citra positif di lingkungan pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama itu ada manajemen kurikulum, kemudian manajemen peserta didik, kemudian pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian yang keempat manajemen sarana dan prasarana, kelima manajemen keuangan, kemudian yang keenam humas, kemudian yang ketujuh layanan khusus. Manajemen kurikulum itu mulai dari kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut, kemudian ada manajemen peserta didik, bagaimana cara mendidik peserta didik ini agar dapat taat terhadap aturan. Kemudian yang ketiga, pendidik dan tenaga pendidikan, menempatkan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sesuai dengan ahlinya atau bidangnya masing-masing. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana, memastikan sarana dan prasarana di sekolah tersebut layak
dan dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Kemudian manajemen keuangan, mengelola sistem keuangan dengan baik, jujur, dan transparan. Kemudian humas, dan kemudian yang ketujuh layanan khusus, pertama itu untuk peserta didik mulai dari UKS dan segala macamnya. Kemudian yang bab 2, landasan manajemen pendidikan. Pengertian landasan manajemen pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, maupun asas. Landasan manajemen pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan atau menggerakkan, dan mengawasi seluruh kegiatan atau tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mulai dari planning, organizing, executing, dan controlling. Menurut Engkoswara dan Kamariah tahun 2010 menyebutkan manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, dan penilaian. Kemudian falsafah manajemen pendidikan. Falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari hakikat tujuan, hakikat manusia, dan hakikat kerja. Hakikat tujuan manajemen pendidikan adalah pemberian pendidikan yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien merupakan tercapainya tujuan dengan penggunaan sumber daya tertentu. Pencapaian tujuan dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif itu berkaitan biasanya dengan jumlah yang dihasilkan, itu berupa angka. Sedangkan secara kualitatif berkaitan dengan nilai, sikap, atau perilaku peserta didik yang dapat digambarkan secara umum. Kemudian pandangan tentang manajemen pendidikan. Dalam melihat pandangan tentang manajemen pendidikan, perlu memahami pandangan tentang manajemen dan pandangan tentang pendidikan. Mulai dari pandangan manajemen, kemudian ada pandangan pendidikan. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan sebagai seni. Sedangkan manajemen sebagai ilmu menurut Bulik dalam Nanang Fatah tahun 2009 adalah apabila teori-teorinya mampu menuntut manajer dengan memberi kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Kemudian tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Yang kedua meningkatkan kinerja sekolah. Dan yang ketiga meningkatkan efektivitas kerja. Kemudian peningkatan efisiensi kerja. Langkah peningkatan manajemen pendidikan. Yang pertama itu empirikal atau kasus, yaitu ilmu dan praktek manajemen yang dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Berarti suatu permasalahan yang telah terjadi. Yang kedua perilaku antar pribadi, yaitu ilmu dan praktek manajemen pendidikan dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada organisasi, seperti di sekolah dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga perilaku kelompok. Yang keempat sistem sosialisasi kooperatif, yaitu memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Kemudian sistem sosio-teknikal, yaitu sistem teknikal memberi pengaruh besar pada sistem sosial. Kemudian yang keenam teori keputusan. Mungkin sekian penjelasan saya dari buku yang saya kutip itu untuk bab 1 dan bab 2. Terima kasih. Untuk bab selanjutnya di video selanjutnya.